Halo semuanya, nama saya Gervanson dengan NIM 241010036 dari kelas MCM 242. Nah, jadi di sini saya akan menceritakan mengenai sebuah studi kasus, yaitu PT Digital Nusantara menggaji staf tetapnya dengan gaji bulanan sebesar 6 juta, tunjangan makan Rp500.000 dan BPJS-nya dibayar oleh perusahaan, dan statusnya adalah tidak kawin dan tidak memiliki tunjangan atau yang bisa kita kenal dengan TK0. Nah, jadi di sini saya bertugas untuk menghitung PPh 21 mengenai pegawai tetapnya. Oke, yang diketahui tadi kan gaji bulanannya 6 juta dan tunjangan makannya Rp500.000. Maka pertama-tama kita akan mencari penghasilan bruto per bulannya, yang dimana kita akumulasikan dari gaji dan tunjangan makan, yaitu 6 juta ditambah Rp500.000, maka kita akan mendapatkan penghasilan bruto per bulan, yaitu Rp6.500.000. Yang kedua, kita akan menghitung biaya jabatannya, yang dimana penghasilan bruto per bulannya akan kita kalikan dengan biaya jabatan sebesar 5%. Jadi 5% dikali Rp6.500.000, maka kita akan mendapatkan hasil sebesar Rp325.000. FYI, maksimal dari biaya jabatan hanya Rp500.000 per bulan, yang dimana setara dengan 6 juta jika dalam setahun. Lalu iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan karena dibayar oleh perusahaan, maka itu tidak dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai. Baru yang selanjutnya kita akan menghitung penghasilan neto bulanan, yang dimana kita ambil dari penghasilan bruto per bulan dikurangkan dengan biaya jabatan, yaitu Rp6.500.000 dikurang dengan Rp325.000, maka kita akan mendapatkan penghasilan neto bulanannya sebesar Rp6.175.000. Nah, penghasilan neto setelah kita mendapatkan penghasilan neto bulanan, maka kita akan mencari penghasilan neto tahunannya dengan mengkalikan penghasilan neto bulanannya dikali dengan 12 bulan. Maka Rp6.175.000 dikali dengan 12 bulan, maka kita akan mendapatkan hasil sebesar Rp74.100.000. Nah, selanjutnya kita akan mengkurangkannya dengan penghasilan tidak kena pajaknya atau PTKP. Nah, karena statusnya adalah tidak kawin dan tidak memiliki tunjangan, maka pegawai tersebut hanya dikenakan PTKP sebesar 54 juta. Jadi kita akan mengkurangkan penghasilan neto tahunannya dengan PTKP-nya untuk mencari PKP atau penghasilan kena pajaknya. Nah, jadi Rp74.100.000 tadi kita kurangkan dengan PTKP sebesar 54 juta, maka kita akan mendapatkan PKP sebesar Rp20.100.000. Nah, dari Rp20.100.000 tersebut, kita akan menghitung PPh 21 tentang tarif progresifnya, yaitu dimana Rp20.100.000 tersebut kita kalikan dengan 5%, yang dimana syarat dari PPh 21 dari range 0 sampai 60 juta itu terkena pajak sebesar 5%, lalu 60 juta sampai 250 juta itu dikenakan pajak sebesar 15%, baru 250 juta sampai 500 juta itu dikenakan pajak sebesar 25%, lalu 500 juta sampai 5M itu dikenakan 30%, lalu di atas 5M dikenakan pajak sebesar 35%. Nah, jadi karena ini Rp20.100.000 yang mana berada di tahap 1 yaitu 5%, yaitu jaraknya di bawah 60 juta, maka dikalikan dengan 5%, yaitu 5% dikali dengan Rp20.100.000, maka kita akan mendapatkan PPh 21-nya sebesar Rp1.005.000 per tahunnya, di mana setara per bulannya itu jika dihitung adalah Rp83.750. Saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu hitung PPh 23 untuk jasa konsultan. Untuk rumusnya adalah PPh 23 yaitu 2% dikali jumlah bruto. Hasilnya adalah 2% dikali 25 juta yaitu 500.000. Jadi jumlah PPh 23 yang harus dipotong oleh PT Digital Nusantara adalah 500.000. Fee bersih yang diterima oleh CV Visionary setelah dipotong pajak yaitu 25 juta dikurang 500.000, hasilnya adalah Rp24.500.000. Hai, nama saya Jesslyn. Jadi saya akan menjawab pertanyaan tentang apakah BPJS termasuk objek pajak. Nah, jawabannya adalah BPJS dapat termasuk sebagai objek pajak, itu tergantung pada siapa yang membayarnya dan dalam konteks apa pembayaran itu dilakukan. Dalam hal ini kita merujuk pada aturan perpajakan, khususnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 JPJ 2016. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar oleh pemberi kerja untuk kepentingan karyawan dianggap sebagai bagian dari penghasilan karyawan. Nah, artinya apabila perusahaan yang membayar iuran BPJS bagi karyawannya, maka nilai iuran tersebut dianggap sebagai tunjangan atau manfaat tambahan yang diberikan karyawan. Oleh karena itu, jumlah tersebut harus ditambahkan ke penghasilan bruto karyawan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21.
Dengan kata lain, BPJS yang dibayar oleh perusahaan untuk pegawai itu merupakan objek pajak. Halo, perkenalkan, nama saya Angelina. Saya akan membahas soal nomor 4, yaitu simulasikan dokumen potong pajak dan pelaporannya. Nah, untuk dokumennya kita akan isi dengan perusahaan CV Digital Nusantara. Untuk masa pajaknya itu di bulan Juli pada tahun 2025 atas nama Dinda Aryani dengan nomor NPWP-nya. Untuk jabatannya sebagai staf administrasi dan mempunyai penghasilan bruto yaitu gaji pokok sebesar 6 juta rupiah dan tunjangan makan sebesar 500 ribu rupiah. Dikurangi oleh biaya jabatan 5% menjadi 325 ribu rupiah dan iuran BPJS-nya sebesar 240 ribu rupiah. Untuk penghasilan netonya kita isi dengan 6 juta 235 ribu rupiah dan PTKP-nya itu 4 juta 500 rupiah. Untuk penghasilan kena pajaknya itu sebesar 1 juta 735 ribu rupiah. Untuk PPh 21 yang terutang itu 5% sebesar 86.750. Selanjutnya saya akan membahas tentang bukti pemotongan penghasilan PPh 23 dengan nomor bukti potongnya pada tanggal 31 Juli 2025 dengan penerima jasanya itu CV Visionary dengan nomor NPWP-nya dan alamatnya. Untuk jenis jasanya itu jasa konsultasi IT dengan jumlah brutonya 25 juta rupiah. Untuk tarif PPh 23-nya itu 2% yang hasilnya itu sebesar 500 ribu rupiah yang akan disetor ke bank dan dengan bukti setornya. Yang ketiga itu laporan pembayaran BPJS dengan CV Digital Nusantara untuk periodenya Juli 2025 dengan nama pegawai Dinda Aryani. Untuk jabatannya sebagai staf administrasi dan untuk gaji pokoknya itu sebesar 6 juta ribu rupiah dengan tunjangan tetapnya itu 500 ribu rupiah. Jadi total upahnya menjadi 6 juta 500 ribu rupiah. Untuk rincian iurannya itu ada BPJS Kesehatan dari perusahaan itu ada 4%, jadi 260 ribu rupiah. Untuk BPJS pegawainya itu 1% yang menjadi 65 ribu rupiah. Untuk jaminan kecelakaan kerjanya itu ada 0,24% yang menjadi 15.600. Selanjutnya itu ada jaminan kematiannya itu 0,3% yang menjadi 19.500. Ada juga jaminan hari tua 3,7% menjadi 240.500. Dan yang terakhir itu ada jaminan pensiun 2% yang menjadi 130.000 rupiah. Jadi total iuran yang dibayar itu ada 730.600 perak. Untuk tanggal pembayarannya itu di tanggal 25 Juli 2025 yang akan disetorkan di via bank. Untuk pelaporan PPh 23, waktu pelaporannya pembayarannya itu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk pelaporan SPT masa PPh 23-nya maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Dokumen yang disiapkan itu bukti potong PPh 23, SPT masa PPh 23, serta daftar pemotongan PPh 23 jika lebih dari satu. Untuk langkah-langkahnya, potong PPh 23 yaitu Rp500.000 dari fee 25 juta ke CV Visionary. Setor via e-billing dan lapor di Ibu-Pot Unifikasi. Upload bukti potong atau buat langsung melalui aplikasi Ibu-Pot. Selanjutnya ada pelaporan dan pembayaran BPJS. Untuk pembayarannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dibayar melalui virtual account di bank BPJS. Yang disiapkan itu data gaji atau upah sebesar 6 juta ribu rupiah tanpa tunjangan makan. Presentasi iurannya itu ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Langkah-langkahnya itu bisa login ke portal BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Upload atau update data karyawan dan gaji, dapatkan e-billing atau virtual account untuk masing-masing BPJS dan bisa dibayar di bank, rekanan atau kanal online. Kesimpulan PPh 21 pegawai tetap 66.000 per bulan, 792.000 per tahun. PPh 23 konsultan IT 500.000 per bulan, 2% dari fee. Yang ketiga itu adalah BPJS bukan objek PPh 21 jika dibayar perusahaan, tapi termasuk komponen penghasilan bruto. Nah, yang selanjutnya itu dokumen perusahaan wajib menerbitkan bukti potongan dan melaporkan SPT masa atau tahunan sesuai ketentuan.